Halo semua, selamat datang kembali. Kali ini kita akan membahas mengenai attack dan juga defense pada pasukan. Kita akan membahasnya secara lebih lengkap mengenai serangan dan pertahanan dari pasukan. Kita mulai dari yang pertama terlebih dahulu. Untuk menaikkan serangan maupun pertahanan dari pasukan teman-teman, teman-teman dapat menaikkan level barak. Teman-teman dapat menaikkan level barak bagian infanteri karena bagian infanteri menaikkan pertahanan pasukan sebesar 5% untuk level 25. Setelah itu, teman-teman pun dapat menaikkan barak bagian archer agar teman-teman dapat meningkatkan attack pasukan sebesar 5% untuk barak archer level 25. Setelah itu, teman-teman pun dapat menaikkan equipment. Sesuaikan saja equipmentnya seperti ini ya. Kita hilangkan dulu checklistnya. Kemudian teman-teman tinggal menceklis bagian defense, attack, seperti ini. Dan teman-teman pun dapat memilihnya. Tetapi sebelum itu, kita akan menjelaskan sedikit perbedaan mengenai defense dengan attack ya, ataupun dengan HP. Kalau serangan, tentu teman-teman telah mengetahuinya. Serangan ini berfungsi untuk menyerang pasukan lawan dan memberikan damage terhadap pasukan lawan. Sedangkan HP atau kesehatan pasukan ini tentu teman-teman telah mengetahui. Karena dalam video saya yang sebelumnya, saya telah menjelaskan mengenai HP atau kesehatan pasukan tersebut. Sekarang kita akan membahas mengenai defense atau pertahanan pasukan. Defense ini berfungsi agar teman-teman bisa mengurangi serangan yang diberikan oleh lawan. Semakin tinggi defense pasukan yang teman-teman peroleh, contoh, teman-teman telah membuka tentara level 6 atau bahkan tentara level 7, yang dimana pertahanan pasukannya sudah level tinggi, maka semakin kuat juga pasukan teman-teman dalam menerima serangan dari tentara atau dari pasukan lawan tentunya. Jadi teman-teman mengetahui ya, perbedaan dari attack atau dari serangan, defense maupun dari HP pada pasukan tersebut. Sekarang kita lanjut pada bagian yang lainnya. Karena tadi kita telah membahas pada bagian barak, kemudian pada bagian equipment. Sekarang kita akan membahas sedikit mengenai patung. Patung juga dapat meningkatkan defense, HP, dan juga serangan dari pasukan teman-teman. Semakin tinggi levelnya, maka semakin besar juga serangan, defense, dan HP yang akan teman-teman dapatkan. Kemudian kita lanjut pada bagian riset. Riset militer ini tentu saja dapat menaikkan kekuatan dari pasukan teman-teman, karena dia dapat meningkatkan serangan, pertahanan, maupun health dari pasukan teman-teman. Seperti ini ya, teman-teman dapat merisetnya. Sekarang
mari kita lanjut kepada bagian yang lain, yaitu hero. Hero pun sangat berpengaruh, karena pada bagian talent, terutama talent yang utama, tentu teman-teman mengetahui. Hero ini sangat berpengaruh untuk meningkatkan attack atau serangan, kemudian juga meningkatkan HP dari infanteri tersebut atau dari HP dari pasukan teman-teman, dan juga tentu saja dia akan menaikkan defense dari pasukan teman-teman. Kemudian pohon talent pun tentu saja akan berpengaruh terhadap kekuatan pasukan teman-teman. Setelah itu, yang berpengaruh juga adalah buff atau peningkatan tambahan. Peningkatan tambahan ini teman-teman dapat membelinya seperti ini ya. Ada peningkatan yang menambahkan serangan sebesar 5%, kemudian defense sebesar 5%, dan ada juga yang menaikkan sebesar 10%. Tentu saja membutuhkan permata lebih mahal ya dibandingkan dengan peningkatan sebesar 5%. Dan di sini pun ada peningkatan sebesar 10% untuk pertahanan. Sekarang teman-teman pun telah mengetahuinya. Kita lanjut pada bagian yang lain. Tentu teman-teman mengetahui Mon. Mon ini pun dapat meningkatkan attack atau serangan pasukan dan juga defense atau pertahanan dari pasukan teman-teman. Semakin tinggi atau semakin maksimal Mon yang teman-teman miliki, maka semakin besar juga peningkatan serangan pasukan ataupun pertahanan pasukan ataupun HP pasukan teman-teman ya. Oleh karena itu, Mon ini mempengaruhi dari kekuatan pasukan teman-teman. Kita lanjut pada bagian yang lain. Yang mempengaruhi kekuatan pasukan itu adalah bangunan. Kita akan memberikan sebuah contoh. Apabila teman-teman melihat seperti ini, kita akan mencari salah satu bangunan ya, di map KVK Season 2. Kita akan mencari. Ya, contoh seperti ini. Dia dapat meningkatkan serangan pasukan rally sebesar 1,25%. Jadi semakin teman-teman mempunyai bangunan seperti ini ya pada KVK Season 2 ataupun pada KVK Season 1, maka semakin kuat juga pasukan teman-teman. Seperti ini, yaitu pada Halloween Castle, dia meningkatkan pertahanan pasukan teman-teman sebesar 2,5%. Ini sangat besar sekali. 2,5% ini bersifat permanen. Jadi selama teman-teman menguasai Halloween Castle ini, teman-teman akan mendapatkan defense pasukan sebesar 2,5%. Jadi pasukan teman-teman akan semakin kuat. Oleh karena itu, bangunan ini sangat berpengaruh pada KVK Season 2 maupun pada KVK Season 1. Apalagi teman-teman menguasai banyak bangunan, seperti bangunan yang lain ya. Ya, seperti bangunan-bangunan seperti ini. Teman-teman bisa mengeceknya ya, karena setiap bangunan ini mempunyai fungsi yang berbeda-beda ya, seperti peningkatan serangan, defense, dan yang lain-lain.
Contohnya ini dia meningkatkan HP pasukan sebesar 2,5%. Kita lanjut pada peningkatan yang lainnya. Untuk peningkatan yang lainnya, pada KVK ini tentu teman-teman mengetahui sebelum KVK dimulai, ada peringkat, yang dimana peringkat tersebut akan mempengaruhi buff atau peningkat yang akan diberikan pada kingdom teman-teman. Semakin tinggi peringkat kingdom teman-teman, maka semakin besar juga peningkatan yang akan kingdom teman-teman peroleh. Seperti meningkatkan serangan, meningkatkan defense, dan meningkatkan HP atau meningkatkan pelatihan, dan juga yang lainnya. Itu pun akan mempengaruhi kekuatan dan juga kecepatan pelatihan maupun pengumpulan ya di sini. Banyak sekali bonus yang diberikan pada peringkat sebelum teman-teman memasuki map KVK. Ya, segitu aja reviewnya untuk kali ini mengenai serangan dan juga defense dari pasukan. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.